ashabihi ajmain. Baik, di kesempatan kita di pertemuan kali ini kita menyampaikan masalah seputar ibadah, yaitu ibadah sholat. Ya, tema kita berkaitan dengan pembahasan ibadah sholat. Namun judul yang kita angkat adalah sholat batal tanpa sadar. Ya, sholat batal tanpa sadar. Bagaimana mungkin orang itu bisa tidak sadar kalau sholatnya tidak sah, alias batal? Bukannya orang ini kalau dia sholatnya batal, dia sadar kalau dia melakukan pembatal sholat tadi. Seperti misal dia makan, dia minum, dia kentut, ya, atau tertawa, itu semua perbuatan yang disadari. Tapi kok ada orang yang dia tidak sadar bahwa sholatnya batal, ya, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus diluruskan. Apa? Kita tidak boleh berpikiran sebatas jika kita sholatnya itu pengen dianggap sah, ya, asal kita meninggalkan pantangan-pantangannya maka sudah sah. Ini jelas pemikiran yang sempit. Sedangkan para ulama itu menegaskan dalam sebuah kaidah, la yatimul hukmu hatta tatawaffar asy-syurutu wa tantafiyal mawani'. Hukum syariat itu tidak akan terpenuhi atau diberlakukan jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi atau pantangan-pantangannya tidak dihilangkan. Ya. Jadi kalau kita cuma beranggapan sholat itu tidak batal selama kita meninggalkan pantangan-pantangannya, selama kita tidak makan, tidak berbicara, tidak kentut, tidak hadas dan semisalnya, sholat kita sah. Ini pikiran yang kurang tepat. Ini sangat sempit sekali. Sehingga ketika orang itu ingin sholatnya sah, ya, dia ingin sholatnya sah, bukan hanya dia meninggalkan pantangan-pantangan, ya, melainkan dia harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah dia harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Apa contohnya? Contohnya seperti dia harus berwudu, bersuci dari hadas dan najis. Kemudian dia menghadap kiblat, dia nutup aurat, dan yang lain sebagainya. Ini disebut dengan syarat. Apa itu syarat? Itu segala sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum melakukan suatu ibadah. Nah, itu namanya syarat sah. Nah, selain syarat yang harus dipenuhi, ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan di dalam sholat. Apa kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan dalam sholat? Yang pertama, contohnya dia harus berdiri, baca Al-Fatihah, misal. Atau dia harus rukuk, harus sujud. Ini adalah aktivitas yang wajib atau harus dikerjakan, ya, di dalam sholat. Sehingga kalau ada orang misal sholat, saya sudah sholat, insya Allah sholatnya sah. Kenapa bisa dikatakan sah? Karena saya tidak kentut, ya, karena saya tidak ngobrol, saya tidak bercanda, saya tidak tertawa, jadi sholat saya sah. Tapi dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban, tidak baca Al-Fatihah, tidak baca salam, atau dia tidak rukuk, tidak sujud, atau tidak berdiri, dan ya, kewajiban-kewajiban sholat ditinggalkan. Apakah kita katakan itu sah sholatnya? Jawab tidak. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah memenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, dia mengerjakan wajib-wajib di dalam sholat. Dan baru yang ketiga tadi, yaitu apa? Meninggalkan pantangan-pantangan di dalam sholat. Sehingga kita tidak boleh berpikiran apa? Sempit. Alah, insya Allah sholatku sah. Kok bisa? Kan saya tidak kentut, saya tidak ini, tidak itu. Itu dia hanya meninggalkan pantangannya saja. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah ada orang dia sholat tapi tidak sadar jika sholatnya batal atau tidak sah sholat. Nah, sehingga apa sebabnya orang ini kok bisa nggak sadar kalau sholatnya batal? Ya, bisa kita katakan sebabnya ada 2. Kalau enggak yang pertama, yang kedua. Nah, ini penyakit dua-duanya yang harus diatasi, yang harus disolusikan. Ya, apa sebab yang pertama?
orang itu bisa tidak sadar kalau sholatnya batal? Ya, sebabnya yaitu adalah satu, dia jauh dari bimbingan para ulama. Jauh dari bimbingan para ulama. Atau para penuntut ilmu. Ya, jauh dari bimbingan para dai, ustadz. Ya, buktinya tadi, dia menganggap sholatnya itu sah jika dia meninggalkan pantangan-pantangan tadi. Padahal tadi, para ulama sebutnya ada kaidahnya, la yatimul hukmu hatta tatawaffa asy-syurut wa tantafi al-mawani. Hukum itu berlaku apabila orang itu dipenuhi syarat-syaratnya, kewajibannya, dan dia menghindari atau meninggalkan pantangan. Nah, ini sebab yang pertama. Kenapa orang ini bisa nggak sadar kalau sholatnya batal? Ya, jauh dari bimbingan para ulama. Pokoknya merasa dia menghukumi ibadahnya sendiri menurut pikirannya sendiri, berdasarkan kedangkalan ilmunya sendiri. Alah, koyoke sholatku batal. Ya, kalau kayaknya sholat saya sah. Menurut saya sholatnya saya sah. Padahal kalau diukur dari kacamata syariat belum tentu. Ya, karena kita sebagai orang awam, ya, kapasitas ilmu kita terbatas. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, yaitu karena biasanya orang yang sholat tidak sadar bahwa sholatnya batal, itu tujuannya hanya menggugurkan kewajiban saja. Tujuannya apa? Hanya menggugurkan kewajiban. Sholat. Selesai sudah. Tidak peduli apakah sholatnya sah atau sholatnya diterima, ditolak. Tidak peduli. Sholat, dibilang sholat, berdiri, rukuk, sujud, segala macam, tapi dia tidak peduli. Selesai. Tidak berpikir dia apakah itu sholat yang dikerjakan diterima atau tidak. Tidak peduli. Karena tujuannya apa tadi? Hanya gugurkan kewajiban. Nah, ini dua penyakit. Ini dua penyakit yang harus kita hilangkan. Jangan sampai kita beribadah itu tanpa bimbingan para ulama, alias menurut saya gini, menurut saya ini penyakit jelas. Yang kedua, tadi, jangan sampai kita ini menjalankan perintah ini sekedar yang penting dikerjakan. Ini juga tidak boleh. Bukan yang penting dikerjakan, bukan yang penting sholat, tapi yang penting sholatnya benar. Yang penting sholatnya diterima. Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, maka dia kerjakan sholat, tapi asal-asal. Yang penting selesai sholat. Ini juga penyakit. Ya, ini juga penyakit. Dan ini, ya hadirin sekalian, banyak sekali fenomena semacam ini ditemukan di tengah masyarakat. Ya, makanya saya katakan, ya banyak sekali orang dia mengerjakan sholat, tapi sejatinya dia tidak sholat. Karena dia tidak sadar bahwa sholat yang dikerjakan selama ini tidak sah. Nah, inilah mengapa kita ini merasa penting untuk memberikan pengarahan, ya, penjelasan. Lebih-lebih, ya, terlebih lagi, kalau misal orangnya terus mengerjakan ibadah dengan prinsip seperti tadi, ya, pokoknya sholat, pokoknya ibadah, tidak peduli apakah diterima atau tidak, tidak peduli apakah sah, ya, di kacamata syariat atau tidak, dia tidak peduli. Maka orang yang asal-asalan dalam beribadah, bukan pahala yang diperoleh, justru ancaman dan dosa yang akan dia dapatkan. Mending kalau dia ngerjakan yang penting sholat, selesai, ya selesai. Tidak ada hukuman, tidak ada ancaman. Masalahnya adalah kalau dia asal-asalan sholat, asal-asalan ibadah, atau asal-asalan yang lain, mengerjakan ibadah yang lain, kalau sekedar tidak memperoleh pahala, masih mending. Ya, kalau sekedar tidak memperoleh pahala, mending. Tapi kalau sudah nggak dapat pahala, justru malah berdosa, ini yang repot. Ini yang berbahaya. Apa dalilnya? Apa dalil orang yang asal-asalan sholat itu justru mendapatkan dosa? Nggak dapat pahala, malah Malah berdosa.
Coba baca lagi Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Ma'un. Insyaallah ayatnya paham. Yang mana Allah mengatakan fawailul lil musallin. Apa artinya fawailun? Celakalah bagi siapa? Orang yang sholat. Allah katakan bahwa orang yang sholat itu celaka. Kok bisa orang yang sholat itu celaka? Ya. Di ayat berikutnya Allah memberikan penjelasan lebih lanjut. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang yang terlalai dari sholatnya. Baik. Kalau kita kaji, ya, kita telaah lagi. Bagaimana penjelasan para ulama terkait ayat tadi itu? Kok ada orang yang sholat tapi malah diancam dengan kecelakaan? Ya, diancam dengan apa? Kecelakaan. Ayatnya bagaimana? Fawailun, maka wail. Wail itu para ulama, sebagian diantaranya Imam Al-Qurtubi menyebut wailun itu artinya azab. Maknanya itu azab. Disiksa bagi orang yang sholat. Diazab orang yang sholat. Bukan tidak sholat. Orang yang disolat tapi disiksa. Fawailun lil musallin. Disiksalah bagi orang-orang yang sholat itu. Atau sebagian ulama tafsir yang lain. Ya, seperti At-Tabari menukil. Wailun itu artinya adalah suatu lembah. Ya, jurang. Lembah di dasar neraka jahanam. Ya, dalam lembah itu mengalir darah dan nanahnya para penduduk neraka yang disiksa. Nah, orang-orang yang sholat itu akan ditempatkan di sana. Subhanallah. Sholat loh ini. Bukan sholat. Yaitu mereka, orang sholat itu orang yang lalai dari sholatnya. Maksud orang yang lalai dari sholatnya bagaimana? Ya, coba kita simak penjelasan para ulama tafsir. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan tafsir yang pertama, kata Ibnu Katsir, mereka ini sholat tapi diancam dengan neraka. Ya, mereka ini adalah ya'ni al-munafiqin alladzina yusholluna fil alani wa la yusholluna fis sir. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Tafsirnya itu apa? Orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik itu hanya sholat di hadapan orang lain, tapi tidak mau sholat ketika tidak ada orang. Bolong-bolong sholat. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholat, kalau disuruh sholat dia sholat, kalau enggak disuruh enggak sholat. Ini model atau pola sholatnya orang munafik. Dia hanya sholat kalau ada orang. Siksa. Makanya di sebuah hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan bahwa sholat yang paling berat untuk dikerjakan bagi kaum munafik itu ada 2 sholat. Apa? Isya sama subuh. Kenapa kok Isya sama subuh ini berat bagi orang-orang munafik? Kenapa? Karena di waktu Isya dan subuh itu tidak bisa ditengeri mana yang sholat, mana yang tidak, gelap. Antum sholat bagus, gak sholat gak kelihatan orang. Jadi orang-orang munafik itu malas mau sholat Isya, mau sholat subuh malas, kan tidak ada orang lihat. Tapi kalau zuhur, asar, akhirnya saya sholat. Itulah pola sholatnya siapa? Orang-orang munafik, bolong-bolong. Nah, orang yang sholatnya bolong-bolong itu banyak apa tidak? Kadang sholat, kadang beduk sholat, subuh nggak sholat. Ya. Orang-orang sepertinya dia akan disiksa karena meninggalkan sholat. Tafsir yang pertama, kadang sholat, kadang tidak. Yang kedua, para ulama tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud orang ini disiksa karena sholatnya adalah yang pertama ya tadi karena tidak lengkap sholatnya, bolong-bolong seperti munafik. Yang kedua, wa imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhir. Daiman awal. Bisa jadi dia mengerjakan sholat itu diakhir-akhirkan, ditelat-telatkan.
Bukan tidak sholat. Sholat dia. Sholat, cuma ditunda-tunda terus. Sampai akhirnya keluar waktunya. Baik yang dikerjakan sering maupun kebiasaan terus-menerus. Sama saja. Ya. Ini pun juga sama. Cara sholatnya orang munafik. Orang munafik itu dalam suatu riwayat. Yang mana Rasul katakan, dia itu sholat itu nunggu sampai matahari tenggelam. Sholat asar tunda. Sampai sudah mepet matahari sudah mau tenggelam di ufuk, baru dia bertakbir berdiri, sholat cepet-cepetan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sholat cepet-cepetan. Tidak tumakninah. Wala yadhkurunallaha illa qalila, sebutan di sana. Mereka tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah, kecuali sedikit saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelas. Mari selesai. Ya. Tidak memperhatikan apa syarat sahnya. Seperti apa? Masuk waktu apa tidak. Juga meninggalkan kewajiban-kewajiban tadi yang saya sebutkan di awal. Tumakninah apa tidak. Rukuknya benar apa tidak. Ya cepet-cepetan. Ya. Naqara karena kledik. Dia nyucuk-nyucuk sholatnya cepat. Seperti ayam yang sedang nyucuk makanan. Matuk sana, matuk sini, matuk sana, matuk. Coba. Tidak ada tumakninah sama sekali. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau melanjutkan wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha, sehingga dia melalaikan baik itu rukun-rukunnya, ya kewajiban-kewajiban dalam sholat, atau syarat-syaratnya. Pun saya wudu, sudah mau habis waktunya wudu, cuma air cuma dilempar-lempar saja. Bukan diratakan, tapi dilempar, pokok basah. Sholat itu cepet-cepetan, pokok sholat. Ya. Sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam sholat. Maka orang seperti ini pun, meskipun sholat 5 waktu. Kalau tadi kan dia sholatnya nggak 5 waktu ya. Kadang sholat, kadang tidak. Kalau ini dia sholat 5 waktu. Subuh, sholat, zuhur, sholat, semua sholat. Cuma tadi caranya, ya, dia tidak mengindahkan, tidak memperhatikan syarat-syaratnya, tidak rukun-rukunnya, ya. Biasanya dia cepat-cepatan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus seperti itu. Dia kerjakan seumur hidup. Bisa dibayangkan. Dia menganggap sholatnya apa? Sah. Orang saya dulu, mbah-mbah saya sudah ngerjakan sholat seperti ini. Ini saya diajari orang tua saya, guru saya, seperti ini. Seperti ini. Gimana lagi sholatnya segini nih sudah sholat itu. Ya. Dia tidak sadar bahwa sholat yang dikerjakan selama ini ya tidak memenuhi kriteria sholat yang sah. Bahaya. Masuklah dia ke dalam ayat tadi. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Ini tafsirnya yang kedua. Ya. Dan kedua tafsir ini benar semuanya. Keduanya ini benar. Ya, jadi saling melengkapi. Ya. Dua tafsir yang terkesan berbeda bukan berarti dia bertolak belakang, tapi justru dia saling melengkapi. Sehingga orang yang model sholatnya seperti ini, ya, meskipun dia sholat seumur hidupnya, tapi di mata syariat sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya atau kata sholatnya sah, tapi kalau bolong-bolong seperti tadi. Kadang sholat, kadang tidak. Sehari sholat, sehari tidak. Seminggu sholat, seminggu tidak. Celaka. Ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau ada orang dia yang penting sholat, perkara dapat pahala, nggak dapat pahala itu terserah. Iya, kalau cuma nggak dapat pahala saja. Sholat nggak dapat pahala, ya sudah nggak apa-apa. Sudah. Mending. Lah gimana ini nasibnya? Ketika dia asal sholat, pokoknya sholat, bukan nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Ini yang jadi masalah. Kalau sholatnya nggak sah, dia nggak dapat pahala sih, ya sudahlah, nggak apa-apa. Papok aja. Kosong-kosong ya. Masih mending. Lah ini minus. Sudah dapat pahala, malah diancam dengan azab.
Ini perkara serius berarti. Ya, ini perkara apa? Serius. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, baik teman-teman yang di studio maupun yang di luar, di rumah, mulai sekarang dirubah pikiran kita. Bukan yang penting sholat. Bukan yang penting sholat. Tapi apa? Yang penting sholatnya sah, itu yang harus diluruskan. Kalau yang penting sholat, ya sholat ala kadarnya. Tidak peduli apakah sah atau tidak. Tapi kalau yang penting sholatnya sah, maka insya Allah dia akan berusaha apa? Mengerjakan sholat ini sebaik mungkin. Ini harus diluruskan. Ya, karena banyak sekali di antara kita atau di masyarakat di luar itu, ya yang penting apa? Sholat. Yang penting sholat. Yang salah itu mereka yang tidak sholat. Iya betul. Yang nggak sholat itu salah, jelas. Dalilnya apa tadi sama? Fawailul lil musholli. Celaka yang sholat. Logikanya, kalau yang sholat aja masih celaka, gitu kan? Apalagi yang nggak sholat. Ya bukan yang salah itu cuma yang nggak sholat. Yang nggak sholat itu jelas celaka. Kenapa? Karena yang sholat aja bisa celaka. Gitu. Ini logikanya itu semakin berat orang yang tidak sholat itu. Ya. Lebih beratnya bagaimana? Lebih beratnya kalau sampai dia tidak sholat. Ya kalau dia sholat tapi asal-asalan itu sudah diancam dengan siksaan. Adapun orang yang meninggalkan sholat, ancamannya lebih serius lagi. Dalam sebuah riwayat, sebuah hadis, Rasul mengatakan, bainana wa bainahum tarkus sholah, faman tarokaha, faqad kafar. Sesungguhnya yang memisah, ya, antara kita dan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini adalah meninggalkan sholat. Batasannya cuma satu, yaitu apa? Meninggalkan sholat. Kita orang muslim, orang mukmin, dan mereka orang kafir, pembatasnya cuma satu. Tarkus sholah, ini Rasul yang ngomong. Meninggalkan sholat. Lah kalau orang yang meninggalkan sholat, faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar. Berarti dia kafir. Faman tarokaha, faqad. Siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Apa saya ngomong? Tidak. Yang ngomonglah Rasul SAW, hadis sahih. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Banyak sekali. Ya memang, ini memang masalah yang diperdebatkan di antara para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan memang tidak sampai kafir. Tapi katakan tidak sampai kafir, tapi ancamannya lebih berat dari dosa manapun. Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang korupsi, orang yang mabuk-mabukan, itu dosanya. Orang yang membunuh, ya semua. Orang yang makan harta riba, zalim pada anak yatim, dibandingkan dengan dosanya orang meninggalkan sholat. Barang sekali saja itu lebih berat meninggalkan apa? Sholat. Jadi kan nggak sampai kafir. Ada pendapat ulama seperti itu. Iya, betul. Tapi dosanya itu mengalahkan dosa-dosa besar yang lain. Gitu loh. Dan yang kedua, masa iya hanya gara-gara ada ulama yang mengatakan tidak kafir kemudian kita mau meninggalkan sholat? Apa kita mau status Islam kita ini diperdebatkan? Koyo wong iki Islam, kayaknya dia Muslim, kayaknya kafir. Masa iya kita mau kita ini diragukan keislamannya gitu loh? Gara-gara apa? Meninggalkan sholat. Ya jadi jangan sampai kita punya anggapan yang penting sholat. Yang salah itu mereka yang nggak sholat. Yang nggak sholat ancamannya lebih serius, dan yang sholatnya asal-asalan juga berbahaya. Sehingga tidak ada jalan lain melainkan kita ini harus apa? Sholat dengan benar. Nggak sholat itu salah, sholatnya asal-asalan juga salah. Berarti tidak ada solusi yang lain kecuali apa? Kita harus sholat dengan benar. Kan gitu. Kita harus apa?
sholat dengan benar. Sholat asal-asalan salah, nggak sholat juga tambah salah. Baik. Nah, kembali kepada tema besar kita. Sholat batal tanpa sadar. Ya, berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, ya, masih banyak sekali di lingkungan saya terutama ya, di tempat-tempat yang biasa saya sholat, di musola-musola, di masjid, banyak sekali orang yang seperti tadi kita sebut, dia menganggap bahwa sholatnya sah selama meninggalkan pantangan-pantangannya saja. Ya, ini banyak sekali orang punya anggapan seperti itu, sehingga dia pokok sholat. Sehingga saya di sini berasumsi, saya punya dugaan, kalau orang-orang di sekitar saya punya pandangan seperti itu, berarti di luar sana, masyarakat kita pada umumnya juga punya pemikiran yang kurang lebih sama. Gitu kan? Berarti banyak ini orang yang punya pikiran seperti itu. Yang penting sholat. Tidak peduli apakah sah atau tidak sah sholatnya. Ya. Apa contohnya? Amalan-amalan apa yang menjadikan orang ini sholatnya batal? Ya, ini kita langsung masuk ke contoh. Apa contohnya yang dianggap itu biasa? Dianggap biasa, padahal sholatnya bisa apa? Batal. Dan itu banyak dikerjakan orang. Yang pertama, sholat sambil duduk. Ya, sholat fardu sambil duduk. Padahal orangnya bisa jalan. Ya, apa? Sholat fardu dengan duduk. Ya, sholat fardu sambil duduk. Padahal memang sholat fardu ini harus berdiri. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat yang 5 waktu, sholawat. Ya. Dan sholat yang pertengahan, sholat tengah-tengah itu maksudnya sholat wusta. Ya, sholat wusta itu sholat asar. Ya, tafsirnya adalah sholat pertengahan. Itu sholat wusta itu sholat asar. Ya, karena sebagian orang banyak melalaikan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap Allah dengan tenang. Nah, ini ada perintah di sini. Kita disuruh apa? Wa qumu, berdirilah. Nah, perintah hukumnya apa? Wajib. Ya, hukum asal dari sebuah perintah itu apa? Wajib. Wajib. Ya, kita disuruh berdiri menghadap dengan tenang, artinya nggak boleh kita ngomong, apalagi ketawa, nggak boleh. Atau banyak gerak, ya, menunjukkan dia tidak tenang. Ya, ini dari ayat ini, berarti kita disuruh berdiri dan dilarang apa istilahnya, berisik, nggak boleh berisik, nggak boleh rame, nggak boleh ngomong, juga nggak boleh berisik badannya, misalnya banyak gerak. Ya, salah seorang ulama, ya, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, dalam kitabnya yang berjudul Kitabul Fiqhi ala Al-Madzhabul Arba'ah, ya, pembahasan fikih menurut 4 mazhab. Ini menurut 4 mazhab ini. Jadi mau aliran mazhabnya sampai apa sudah, beliau punya buku membahas di sana komplit. Beliau mengatakan apa? Dalam kitabnya ini, ittafaqat al-madzahibu ala anna al-qiyama fardun al-musalli. Para ulama madhab semuanya. Apa itu Hanabilah, apa itu Syafi'iyah, apa itu Malikiyah, Hanafiyah, ya, Al-Hanafi. Semuanya sepakat bahwa yang namanya berdiri ketika sholat itu adalah fardu. Fi jami' rakaatil fard. Ya, di setiap rakaat sholat fardu. Bukan berdiri rakaat pertama saja, rakaat kedua saja, tapi semua rakaat wajib apa? Berdiri. Ya, tentunya jika memang orangnya mampu.
Ya, beliau melihat bisyartin ayyakuna qadin al-qiyam, selama orangnya mampu untuk berdiri. Artinya kalau dia tidak mampu berdiri, mungkin karena sakit, ya, atau alasan-alasan syar'i yang lainnya, udzur-udzur yang lainnya, ya, yang bisa dibenarkan, maka silahkan duduk dan semisalnya. Karena memang ada hadis, ya, kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk apa? Berbaring. Nah, contoh yang saya sebut tadi itu, ada orang sholat fardu dari rumah dia jalan kaki. Namanya jalan kaki berdiri apa duduk? Dia berjalan kaki berdiri. Tapi ketika sampai masjid, Allah langsung ambil kursi apa? Dan kemudian duduk. Allahu Akbar, duduk. Mampu tidak dia berdiri? Mampu. Tapi ketika sholat fardu, ketika dia mau berangkat ke masjid, dia jalan kaki, artinya dia sanggup berdiri. Tapi ketika mau sholat, dia malah duduk. Ini salah. Dan banyak orang mengerjakan seperti ini dan tidak sadar kalau itu bisa membatalkan apa? Sholat. Itu yang saya maksud. Lalu Ustaz, gimana kalau saya tidak mampu berdiri lama-lama? Tidak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum. Berdiri semampunya. Artinya gimana? Seandainya dia punya sakit lututnya, misal, ya, lututnya sakit, atau kakinya luka, atau alasan-alasan yang lain, misal dia tidak bisa berdiri lama-lama, bisa berdirilah sebentar. Ya maka berdirilah sebentar. Jadi takbir, berdiri Allahu Akbar, baru kemudian kalau misalnya dirasa tidak kuat, duduk. Pakai kursi, atau tidak pakai kursi, duduk, boleh. Bahkan seandainya dia sebelum takbir itu dia ambil kursi untuk siap-siap, boleh. Tapi tetap selama dia masih bisa berdiri, dia wajib apa? Berdiri dulu. Perkara nanti beberapa detik kemudian dia duduk, silahkan, tidak ada masalah. Ini contoh. Ya. Banyak tidak seperti ini? Nah, banyak. Dan dia menganggap itu bukan suatu masalah. Sah. Padahal ini sekali lagi, semua mazhab manapun sepakat yang namanya berdiri jika dia mampu itu apa hukumnya? Wajibnya mau mazhab yang mana? Terserah. Gitu kan? Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat kita ini apa jauh dari bimbingan para ulama. Atau mungkin yang kedua tadi, pokoknya yang penting apa? Sah. Yang penting sudah gugur kewajiban. Nah, yang berikutnya, yang kedua. Nah, ini juga banyak ini, tidak kalah banyak. Ya, tidak melafadzkan bacaan sholat seperti takbir, ya, takbir ihram terutama. Baca Fatihah, baca salam, dan yang lainnya. Ya, sekali lagi apa? Ada orang sholat tapi apa? Mulutnya ini tidak membaca bacaan-bacaan sholat. Apa itu baca takbir, baca salam, baca zikir rokok, dan semisalnya. Sama sekali tidak baca. Lalu terus, saya baca. Lalu terus gimana? Kok enggak ada gerak sama sekali? Saya baca dalam hati. Seperti itu kan? Saya baca cuma batin. Dalam batin saya, dalam hati saya. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Saya akan sebutkan perkataan para ulama. Pertama, Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan terkait orang baca dalam hatinya. Ya, Imam Nawawi ulama besar. Mazhabnya apa? Mazhab Syafi'iyah. Ya. Mayoritas katakan orang mengklaim dia mazhabnya Syafi'iyah, ini perhatikan ucapan imamnya. Wa adnal israri an yusma' nafsahu idza kana sahih sama. Wala aridun indah. Adalah standar atau batas minimal bacaan sir. Kan ada bacaan jahar, bacaan keras, ada bacaan sir, bacaan lirih. Bacaan lirih itu batas minimalnya itu kata beliau ya. Itu dia memperdengarkan bacaan untuk dirinya sendiri. Perkara orang di sebelahnya nggak dengar karena memang bacaannya lirih, nggak ada masalah karena memang bacanya lirih. Yang penting dirinya sendiri apa? Harus dengar. Jadi ketika baca takbir, Allah. Sekedar dia yang tahu dia takbir, tidak ada masalah.
Itu. Jika memang dia pendengarannya sehat. Artinya bukan orang tuli dan semisalnya. Ya. Seperti itu. Ini berkata beliau. Ya, wa hadza 'am, kata beliau ya. Dan ini umum mencakup semua bacaan. Fil qiraah, apa itu membaca Al-Qur'an, wa takbir, tasbih, fil ruku'. Ya, semuanya. Tasyahud, salam, doa, semuanya baik fardu maupun sunnah, salat fardu maupun salat sunnah, maka wajib ada suara yang diperdengarkan untuk dirinya sendiri. Berarti kalau dirinya sendiri takbir itu dia nggak dengar apa-apa, menurut Imam An-Nawawi tidak sah. Menurut siapa? Al-Imam An-Nawawi, orang yang dia sholat tapi bacaannya itu dia saja nggak dengar, apalagi orang lain gitu ya, tidak sah. Ini menunjukkan bahwa orang yang baca dalam hati itu apa? Tidak sah. Perkataan ulama yang lain, contoh siapa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tahu mazhabnya apa? Imam di mazhab Hanabilah. Ya, mazhab ya, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, ini menarik ucapan beliau. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Mughni, yajibu 'alal musalli an yusmi' nafsahu. Wajib bagi orang yang sholat untuk memperdengarkan bacaan untuk dirinya. Loh. Harus ada suara sedikit untuk dirinya sendiri. Ya. Terutama yakni at-takbir. Terutama bacaan takbir itu. Dan sampai dia ngomong takbir batin dalam hati, takbirnya itu bukan baca itu. Itu cuma batin saja itu. Bacaan hati tidak dihitung sebagai qiraah, tidak. Ya. Imaman kan au ghairihi, baik dia imam maupun yang lain, makmum, sholat sendiri dan yang lain, sama wajib apa? Memperdengarkan bacaan, ya, sama seperti tadi, illa an yakuna bi'aridun, kecuali kalau jika memang dia pendengarannya apa? Terganggu, mungkin dia, ya orang apa? Tuli, ya, meskipun dia berak-berak, saya teriak-teriak, dia sekencang apapun, pakai sound sekalipun, tidak ada dengar. Maka orang yang seperti ini dimaklumi. Tidak perlu dia memperdengarkan apa bacaan, karena dia sendiri tidak mampu mendengar. Baik. Itu batas minimal. Dan lebih minimal dari minimal itu, ada pendapat ulama lagi yang lain, batas minimal bacaan lirih itu bukan memperdengarkan bacaan untuk dirinya sendiri, tapi adalah menggerakkan apa? Asal dia itu bibirnya gerak, ya, lisannya bergerak, menunjukkan di sana ada huruf yang dikeluarkan dari makhrajnya, gitu, sah. Karena dahulu para sahabat itu melihat Rasul sholat, jenggotnya itu bergetar. Jenggotnya itu apa? Soalnya Rasul jenggotnya panjang. Dilihat dari samping Rasul jenggotnya ini bergetar. Ini menunjukkan beliau ada apa? Ada bacaan. Nah, beliau ditanya oleh Rasul di apa yang dibaca dalam sholat, ya beliau menjelaskan bacaan dalam sholat seperti ini dan seperti itu. Intinya adalah orang sholat itu minimal kalau tidak ada suara sekalipun harus apa? Menggerakkan bibir maupun lisannya, itu wajib. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan yang lain. Itu Pak, itu batas minimal bacaan sir, bacaan lirih itu seperti itu. Minimal apa? Ada gerakan, meskipun tidak ada apa? Suara. Lah orang ini, suara tidak ada, bibirnya mingkem saja dari awal sampai akhir. Ya. Takbir cuma angkat tangan saja. Sebagian saja sudah. Ya. Cuma gerakan tangan dia angkat toleh kanan toleh kiri, tapi tidak ada bacaan satupun yang dibaca. Mingkem dia. Apakah sholatnya sah berarti? Sholatnya sah? Tidak sah. Tidak sah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan apa?
Yajibu an yuharrik lisanahu bidzikri wal wajib fis shalah min al-qira'ah wa nahwiha. Wajib untuk menggerakkan lisan ketika berzikir di luar sholat. Dan wajib digerakkan di dalam sholat ketika membaca. Tuh. Jadi sama orang dikatakan membaca Al-Quran, berzikir, ya, bertasbih, itu kalau ada apa? Gerakan. Karena ini ibadah lisan, bukan ibadah apa? Bukan ibadah hati. Ya, ma'al qudroh, ya, jika apa, memang mampu. Artinya kalau orang ini nggak mampu, ya tidak wajib baca. Contohnya siapa? Orang yang bisu, nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa ngomong. Dan semisalnya. Baik, dan ini banyak sekali. Orang sholat tapi tidak baca apa-apa. Ketika ditanya, kenapa kok tidak baca? Saya baca, tapi bacanya dalam apa? Dalam hati. Tidak sah. Banyak enggak ini? Perhatikan coba. Karena kalau jangan enggak percaya ya, coba ketika sholat berjamaah di masjid, di musola, lihat orang. Apakah mereka menggerakkan bibir atau tidak? Ketika sholat sir, sholat yang lirih bacaannya, perhatikan. Pasti akan banyak sekali orang-orang seperti itu. Jangankan membunyikan atau memperdengarkan suaranya, gerakan saja enggak ada. Gitu. Jelas ya? Ini maka hadirin sekalian, ya, ini harus diperhatikan. Dan ini juga ini menjadi masalah, ya, yang menyebabkan orang itu sholatnya kecepatan. Ini juga salah satu masalah yang menyebabkan orang ini sholatnya apa? Terlalu cepat karena dia baca dalam hati, sehingga tidak terdeteksi itu bacaan ini kho itu tidak ada makhrajnya, tidak ada. Bacaan merasa sudah selesai bacanya, langsung ruku, langsung berdiri, cepat. Padahal itu kalau dia baca dengan lisannya, tidak mungkin secepat itu, ya kan? Tidak mungkin secepat itu. Nah, inilah masalah, ya. Jadi masalah terus timbul, dan tumpang tindih. Yang ketiga, ini juga tidak kalah banyak ya. Apa? Yang ketiga, salah dalam membaca Al-Fatihah. Wah. Ayo. Wah, ini berat. Ini juga tidak kalah banyaknya. Kalau kita lihat orang sholat itu banyak. Banyak orang sholat. Ya meskipun yang nggak sholat lebih banyak. Tapi yang kita garis bawahi, ini orang sholat, dia tidak sholat. Orang ini sholat. Baca Al-Fatihah. Tapi di antara mereka banyak yang Al-Fatihahnya itu keliru. Ya. Apakah ini mempengaruhi keabsahan sholatnya? Bisa jadi sholatnya batal karena Al-Fatihahnya salah. Bisa jadi. Baik, saya jelaskan. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu diistilahkan dengan lahan. Disebut dengan lahan. Lahan itu ada kesalahan saat membaca Al-Quran. Lahan. Lahan itu ada dua macam. Ada lahan jali namanya, itu kesalahan berat. Ada lahan khafi, ada kesalahan ringan. Apabila orang itu dia misal jadi imam, ya jadi imam, kemudian dia lahan, salah bacaan Al-Fatihahnya, ya, dan lahannya itu berat, kesalahan itu fatal, gitu, maka sholatnya tidak sah. Apabila apa? Kesalahannya fatal atau kesalahan lahan jeli, kesalahan berat. Adapun kalau kesalahannya ringan, lahan khafi, masih bisa diterima. Meskipun para ulama mengatakan makruh sholat di belakang orang yang lahan. Tidak disukai. Makanya saya seringkali mengatakan kepada teman-teman yang sholat ya di suatu tempat, kalau antum disuruh ngimami, ya, antum disuruh ngimami, dan antum tahu orang-orang ini di belakang ini bacaannya kebanyakan bacaan Al-Fatihahnya itu tidak standar gitu loh. Ya, tidak standar. Lebih bagus antum terima jadi imam supaya apa? Makmum ini bisa selamat sholat jamaah. Daripada kita sungkan-sungkanan. Monggo silakan jadi imam, silakan. Enggak ada yang lain. Kita nggak tahu orang yang lain ini bacanya benar atau tidak, dan kita sudah pernah belajar gitu, pernah
belajar ngaji dan semisalnya. Kemudian kita persilakan orang lain ngimami, dan setelah ngimami sholatnya apa? Atau Al-Fatihahnya apa? Tidak standar. Itu berisiko. Ya. Seseorang itu harus tahu kadar dirinya. Kalau memang dia merasa tidak mampu, ya jangan maju. Kalau dia merasa mampu dan disuruh maju, ya silahkan maju. Jangan malah mundur. Sehingga orang-orang yang jahil ini malah ngisi tempat. Gitu. Ya, jadi harus apa? Tahu diri. Kalau mampu ya mampu, kalau tidak ya tidak. Nah, seperti itu. Itu namanya tahu diri. Bukan semua tahu diri nggak mau semua. Ya. Baik. Contohnya apa? Contoh kesalahan yang fatal ya, yang disebutkan dalam penjelasan para ulama qurra ya, ulama ahli bahasa ahli qiraah. Contohnya seperti yaitu adalah kesalahan yang bisa mempengaruhi kaidah maupun makna. Kaidah bahasa Arab ataupun makna artinya gitu. Contohnya adalah seperti orang yang salah baca huruf ha jadi ha ya. Alhamdu fatal. Atau hamzah jadi ain, atau sebaliknya ain jadi hamzah. Alamin, ketukar-tukar. Ya. Atau ghain jadi kha, ghairil maghdub jadi kha, khairil maghdub. Ya. Kedua adalah orang yang salah baca harokat. Yang pertama ya, lahan jali. Terus contohnya apa? Salah baca huruf ya dengan diganti huruf yang lain. Atau salah baca harokat diganti harokat lain. Atau fathah diganti dhamma, dhamma jadi kasro atau yang lain. Contoh misalnya baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Diganti apa? Iyyaki na'budu. Jadi kasro. Salah, tidak boleh. Itu kesalahan fatal, ya. Atau misal bacaan yang lain, fathah dengan kasroh, kholidaini, kebaca kholidina, fathahnya diganti apa? Kasroh, kholidin. Nah, memang itu memang bukan bacaan dalam Al-Fatihah, tapi termasuk apa? Lahan jali. Ini harus hati-hati. Kalau ada imam yang salah baca seperti ini, ya ini harus ditinggalkan. Atau, nah ini juga banyak, salah baca panjang dan pendek. Ya, mad. Inna, nanya panjang, diganti inna. Ya. Atau jannah, jannatin, diganti jannatin, dipanjangkan. Atau ini semua bisa mempengaruhi apa? Makna, panjang pendek. Atau contoh yang lain, jenis yang lain adalah orang yang tidak atau menghilangkan tasdid. Harusnya huruf ini ada tasdidnya, malah dihilangkan tasdidnya. Contoh, iyyaka, nah, hilang tasdidnya, iyyaka. Ini fatal. Ya, tidak boleh. Sehingga orang yang melakukan kesalahan seperti ini, ya, maka sholatnya bisa batal. Sholatnya bisa apa? Batal. Masa di sini saya katakan, ya, orang yang melakukan lahan jali, ya, atau dia sadar kalau dia belum cakap membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Fatihah, ya, orang yang tidak cakap membaca Al-Fatihah, ya, sedangkan dia mampu untuk belajar bagaimana cara baca yang benar, maka tidak boleh jadi imam atau ditunjuk jadi imam. Haram. Ya. Seorang yang tidak cakap membaca Al-Fatihah, ya, dia banyak melakukan kesalahan lahan jali seperti itu. Sedangkan dia mampu untuk belajar, masih bisa belajar sebenarnya, sanggup. Ada waktu, dia masih muda, masih bisa belajar. Tapi tidak mau belajar, ya, maka dia tidak boleh ditunjuk jadi imam atau dia tidak boleh maju jadi imam. Kenapa? Karena bisa jadi sholat dia tidak sah, ya, atau orang-orang sholat di belakangnya juga tidak sah. Makmumnya juga tidak sah juga akhirnya. Ini berat. Ini
bukan fatwa dari saya, ya. Untuk hadirin sekalian, ya. Ini bukan pendapat saya. Ini perkataan para ulama, ulama besar. Contoh, saya bacakan. Al-Imam Nawawi. Siapa? Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ya, Syarhul Muhadzab. Madhab apa? Al-Imam Nawawi, madhab Syafi'i. Nih, perhatikan ya ucapan beliau. Idza lahana fil qiraah, ya, karihat imamatuhu mutlaqan. Apabila dia lahan dalam bacaan, lahan apa saja? Baik lahan berat maupun lahan ringan. Maka dibenci untuk menjadi imam, tidak disukai, makruh jadi imam. Tuh. Ya. Fa in kana lahna la yughayyirul makna. Jika lahannya tidak sampai merubah makna, ya, maka karahatat tanzih. Maka hukumnya makruh. Lebih baik cari yang lain. Itu padahal apa? Lahan ringan, tidak sampai merubah makna, tidak merubah kaidah bahasanya. Ucapan beliau, wasohat sholatuhu, meskipun sholatnya apa? Sah. Meskipun sholatnya sah, kalau lahannya ringan, ya. Demikian juga wasolatu man iqtada bihi, demikian juga sah sholat orang-orang yang di belakangnya, kalau lahannya ringan. Nah, gimana kalau lahannya berat? Ini ucapan beliau, ya. Wa in kana lahyan yughayyirul makna. Namun apabila lahannya, kesalahannya itu bisa merubah makna, ya. Seperti misal mendomahkan huruf ta. Terus harokat an'amta dibaca an'amtu. An'amta dibaca apa? An'amtu, merubah. Atau di kasroh, an'amta diganti an'amti, itu merubah maknanya. Au, perhatikan, bukan hanya merubah, au yubtilu, atau bisa menghilangkan maknanya. Merubah makna atau menghilangkan makna itu bisa membatalkan sholat. Contohnya menghilangkan makna gimana? Orang baca misal ayat ihdinas siratal mustaqim, harusnya apa? Pakai huruf apa? Pakai mim. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhirnya mim. Misal ada orang ini salah bacanya ini, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim enggak ada artinya. Yang ada artinya mustaqim. Ini kata beliau termasuk yang seperti ini, yang membatalkan maknanya, ya. Maka yang seperti ini kata beliau bisa membatalkan sholat, ya. Famangkan lisanuhu yutawi'uhu, kalau dia kebiasaan seperti itu, wa amkanahu ta'allum, padahal dia mampu untuk belajar, ya, kata beliau, fa huwa murtakibun lil haram. Orang seperti ini dia melakukan keharaman, dosa. Bayangkan, ada orang sholat tapi dosa. Menurut saya, Al-Imam Nawawi, sholat malah apa? Dosa. Gara-gara salah apa? Baca Fatihah. Lah kemudian gimana? Kalau haram, wa yalzimul mubadarah bita'allum, dia wajib untuk segera belajar, kewajiban dia wajib belajar. Fa in qasara, dan kalau dia tidak belajar, ya, wa dhaqal waqt, ya, dan tidak sempat untuk memperbaiki sholatnya, bagaimana? Lazimahu an yusolli, wajib dia sholat lagi. Artinya apa? Sholat yang pertama kali dia lakukan dengan bacaan Al-Fatihah yang salah, bagaimana statusnya? Statusnya bagaimana? Tidak sah. Disuruh sholat lagi sama Imam Nawawi. Artinya apa? Sholat yang pertama yang jenengan baca dengan bacaan Al-Fatihah yang enggak karu-karuan itu enggak sah. Sholat atau lagi, kewajiban kedua. Selain dia wajib belajar, dia wajib apa? Mengulang sholat. Ya, wa yaqdi wala tasihhu al-iqtida'u bihi, dan lebih parahnya tidak sah sholat di belakang orang tersebut. Berarti kalau ada orang makmuman sama orang yang sholatnya atau bacaan Fatihahnya itu enggak benar, otomatis selain sholat imamnya batal, makmumnya juga batal.
Gara-gara imam ini tidak benar membaca Al-Fatihah. Itu loh yang jadi masalah. Banyak ada seperti ini. Orang-orang sholat pas baca Al-Fatihah, kalau antum sudah pernah belajar bagaimana tajwid itu seperti apa, makhraj bagaimana, perhatikan orang-orang baca Al-Fatihah itu, kita akan, ini huruf H jadi H, Kho jadi Go, dan kacau. Dan antum tahu itu salah, maka tidak boleh apa? Sholat di belakang orang. Al-Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini saya sebutkan yang kedua, supaya benar-benar jelas itu bukan pendapat saya. Ya, ini ucapan beliau menarik lagi. Apa kata beliau? Kalimatnya sangat bagus. Wa in amma ummiyun ummiyan wa qari'an. Wa in amma ummiyun ummiyan wa qari'an. Jika seseorang yang ummi itu artinya apa? Nggak bisa baca tulis, buta huruf. Dia ngimami, orang ummi ngimami, ummi yang lain, dan orang yang qari, orang yang bisa baca. Ya apa ini, ada kasus seperti ini. Kata beliau, a'adal qari wahdahu, orang yang bisa baca wajib ngulang sholat. Ya. Jadi kalau ada orang yang ummi, dia nggak bisa baca tulis, ngajinya itu ngawur sudah. Dia cuma baca seperti apa dia dengar, nggak ngerti apa itu benar atau salah, pokoknya dibaca. Yang diimami sama-sama orang awam, dan satunya orang qari, orang yang ngerti bacaan. Maka orang awam sholatnya sah, sedangkan orang yang ngerti bacaan sholatnya tidak sah, harus diulang. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ayo. Ya apa ini ya? Banyak ini seperti itu. Kenapa? Kata beliau, kenapa? Al-ummiyu man la yuhsinul Fatihah. Orang ummi itu dia memang tidak pandai, tidak cakap baca Fatihah. Atau sebagian ayat di Al-Fatihah. Maklum. Sehingga dia merusak huruf-hurufnya. Maklum. Ya. Merusak sebagian huruf-hurufnya. Fala yajuzu liman yuhsinuhu an ya'tammu bih. Maka haram. Tidak boleh. Untuk apa? Berdiri makmuman di belakang orang ummi tadi. Tak boleh. Kita tahu, kita ngerti, bacaan kita ini sudah, kita pernah belajar, kita pernah mondok, pernah tahsin Al-Quran. Sudah, alhamdulillah kata ustadznya, kita ini sudah benar. Kita sholat sengaja di belakang orang yang tidak becus bacaan Al-Fatihahnya, kita harus ngulang sholat lagi. Ibnu Qudamah yang ngomong. Ya. Maka dia, fala yajuz, tidak boleh sholat di belakang orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tapi wa yasihu limithlihi. Tapi kalau sama-sama ummi, sama-sama jahil, sama-sama orang awam, sama-sama orang awam, sholatnya sah. Jadi enak mana? Jadi orang alim apa jadi orang awam? Ya enakan orang alim, ngerti. Orang awam dia sama. Jadi kalau satu kampung itu misalkan nggak ngerti semua, nggak ngerti bacaan semua, terpaksa salah satu yang paling genah sudah, yang paling benar maju, meskipun tetap salah. Tapi sholatnya sama-sama sah. Tapi kalau ada satu orang ini bacaannya benar, tapi dia nggak mau maju, tuh orang satu yang benar bacaannya dia harus ngulang sholat. Bukan saya yang ngomong. Jelas ini. Dan yang terakhir kata beliau. Ya, adapun orang yang meninggalkan bacaan Al-Fatihah ini, ya meninggalkan sebagian hurufnya, ya taraka harfan min hurufil, satu huruf ditinggalkan, itu bisa membatalkan sholat. Al-Fatihah ya, satu huruf yang ditinggalkan itu bisa apa? Membatalkan sholat, kalau dia sengaja. Tapi kalau dia nggak mampu membaca huruf itu dengan makhraj yang benar, tidak ada masalah. Kalau nggak mampu, contoh siapa? Kata beliau di sini seperti orang yang ya, al-thaq itu orang yang cadel, pelat, cadel loh. Ya ja'al ra ghainan. Kata beliau, orang yang cadel itu membaca huruf ra itu seperti ghain. Ghairil. Sama seperti ghain kan? Ghairil
ghairil, cadel. Ya, huruf ro-nya jadi apa? Goin. Ya apa iki? Salatnya seperti ini apa? Asalnya kalau dia mampu membaca dengan benar tidak sah. Tapi kalau dia cadel atau dengan sumbing mungkin atau sebab yang lain dimaklum, tidak ada masalah. Lah kita sehat. Yang menarik dari ucapan Ibnu Qudamah ini, kalau satu huruf ditinggalkan bisa membatalkan sholat. Berarti kalau meninggalkan sebagian ayat, ya, sholatnya gimana? Satu huruf ditinggalkan sholatnya bisa tidak sah kalau sengaja. Gimana kalau misalkan dia sengaja meninggalkan sebagian Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah cuma separuh, misal separuh yang ditinggal. Sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Apa ada orang seperti itu? Ada kalau dia makmuman di belakang imam yang cepet. Imamnya cepat, sudah rukuk, tapi dia belum selesai apa? Belum selesai baca Al-Fatihah. Baru iya karena abudu wa iya karena nasta'in sudah rukuk ini. Wah, ya apa? Karena imam saking cepatnya. Ya. Sejak awal dia mengikuti tapi imamnya suka kecepatan. Ya. Beda kalau kita masbuk ya. Masbuk kita dikasih uzur ya, sehingga kalau imamnya rukuk ya kita ikut rukuk meskipun tidak membaca Al-Fatihah. Baik, yang keempat kita percepat saja. Menggunakan baju yang terlalu pendek sehingga auratnya tersingkap, terutama ketika rukuk maupun sujud. Biasanya ini bapak-bapak ya, mas-mas yang pakai kaos pendek, ketika rukuk itu kan ketarik badannya, atau sujud apalagi, mohon maaf, kadang kita di sampingnya itu ngelihat bagian pinggulnya yang belakang itu kelihatan gitu loh. Sedangkan itu adalah aurat yang harus ditutup. Aurat yang harus tutup. Dan ini juga banyak orang pakai baju ya wis ala kadarnya. Yang penting apa? Sekali lagi, yang penting sholat. Padahal tidak sadar itu, dia pakai baju terlalu pendek. Ya. Akhirnya ketika rukuk sujud apalagi ketarik bajunya, akhirnya auratnya apa? Kelihatan. Atau biasanya apa? Ada anak muda sholat pakai celana jeans yang ada model apa? Sobek-sobek, bolong-bolong pas pahanya. Hah? Ada seperti itu, ya kan? Saya ada murid seperti itu dulu pas kita pernah ngajar di madrasah. Karena main sepak bola, senang sepak bola gitu ya, pas pahanya itu sobek ya, karena delosor apa jatuh sobek. Kamu udah boleh sholat seperti ini, harus pakai sarung. Ya. Untung ada yang ingat, kalau ada yang ingatkan gimana? Selamanya ada seperti itu. Atau biasanya ibu-ibu ya kelihatan pakai kerudung atau penutup kepala tapi tidak pakai penutup rambut biasanya. Rambutnya terurai di depan, itu juga tidak boleh. Harus ditutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Batasnya aurat yang mana? Kalau laki-laki itu antara pusar dan lutut. Meskipun jumhur ulama mengatakan pusar dan lutut itu bukan bagian dari aurat, tapi antara keduanya itu yang aurat. Sedangkan kalau perempuan itu adalah sekujur tubuhnya itu aurat, kecuali wajah dan telapak tangan ini ya, telapak tangan. Itu pendapat sebagian besar para ulama seperti itu. Ini yang wajib ditutup. Ya, rambut ya harus sholat maupun di dalam sholat. Cuma kalau di luar sholat auratnya kelihatan berdosa, tapi kalau di dalam sholat auratnya kelihatan berdosa dan sholatnya tidak sah, gitu loh. Jelas ya? Dan yang terakhir adalah tidak mengikuti imam saat berjamaah. Ini berkaitan dengan sholat jamaah. Yang namanya orang itu niat jamaah, berarti konsekuensi dari jamaah itu harus mengikuti imam. Namanya jamaah, sholatnya bareng-bareng. Bila kalau sholat sendiri-sendiri, terserah. Situ mau rokok, saya mau sujud, terserah. Karena memang niatnya apa? Sendiri-sendiri. Tapi kalau ikuti, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ju'ilal imamu liutamma bih.
Imam ditunjuk imam supaya diikuti. Itu konsekuensi niat jamaah. Ya, harus apa? Maka tidak boleh diselisihi, tidak boleh. Ya, kata beliau, fa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya rukuk, farka'u, segeralah rukuk. Wa idza qala sami Allah liman hamidah, ya. Apabila imamnya mengatakan sami Allah liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Maka segera sambut dengan ucapan rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, fasjudu, segeralah sujud. Itu apa namanya? Konsekuensi sholat berjamaah. Ya. Sehingga orang yang sholat berjamaah tapi tidak sesuai dengan niatan awalnya, niatnya jamaah, tapi gerakannya sendiri-sendiri, berarti dia sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan niat di awal. Innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung dengan niat. Kalau niat berjamaah, konsekuensinya tadi. Kalau niat sholat sendiri-sendiri, ya silakan sendiri-sendiri. Sehingga orang yang niat jamaah tapi dia melakukan dua pelanggaran ini, sholatnya tidak sah. Apa? Satu, nyalip imam, mendahului gerakan imam, sholatnya bisa batal. Ya, kalau dia tahu mendahului imam, segera balik, kemudian dia ikuti lagi. Kalau diteruskan, batal sholat. Atau yang kedua, tidak mau mengikuti imam secara langsung, sehingga imam ini berganti gerakan. Ini juga bisa membatalkan apa? Sholat. Contoh, ya, imam rukuk, kita masih berdiri, tidak mau langsung rukuk, tapi ketika imam ini juga i'tidal, berdiri dari rukuk, sedangkan kita belum rukuk bersama imam, sholat kita tidak sah. Ya, atau setidaknya rokaat itu tidak sah. Jadi nanti harus tambah rokaat yang berikutnya, karena rokaat yang tadi kita tidak bersama imam tidak dihitung satu rokaat. Ya, ini ya jika seseorang ini apa? Tidak segera mengikuti apa? Imam. Karena dalilnya jelas, ada fa. Farka'u. Fasjudu. Artinya fa itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah maknanya adalah tartibun wa ta'qib. Urut dan segera datang setelahnya. Jadi tidak boleh ditunda lama-lama. Kalau ditunda lama-lama sampai imamnya geraknya pindah, sholatnya bisa batal. Ya. Jadi dua pelanggaran ini harus dihindari ketika jamaah, apa? Mendahului imam atau menunda mengikuti imam sampai akhirnya imamnya apa? Ganti gerakan. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita tunda sebentar dengan catatan apa? Dia masih belum bergerak. Artinya misal imamnya masih rukuk, kita ngikut sempat rukuk bareng, imamnya berdiri, kita sempat berdiri bareng, imamnya sujud, kita masih sujud bareng, meskipun sebentar, tidak ada masalah. Ya, insya Allah sholatnya masih sah, meskipun ya kurang afdol saja. Ya, meskipun kurang apa? Afdol. Baik, ada berapa sudah poinnya? 5. Ada 5. Ya, setidaknya 5 hal ini yang banyak dikerjakan masyarakat di luar sana, di sekitar kita, dan mereka tidak sadar bahwa itu bisa apa? Membatalkan sholat. Jelas saya kira? Baik. Mungkin sisanya ini karena kita beberapa menit lagi menjelang maghrib. Tanya jawabnya ya untuk yang hadir saja. Untuk yang di rumah mungkin menyusul ya. Ya silakan. Kalau ada yang tanyakan ya nanti ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.